Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Christian Alfredo Giovanni, biasa disapa Alfred. Saya dari kelas 10C SMA S Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai hubungan antara film The Passion of the Christ dengan sengsara dan wafat Yesus. Langsung saja kita ke pembahasannya. Kita sebagai orang Kristen pasti sudah mengetahui seperti apa sengsara dan wafat Yesus. Yang puncaknya itu ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani sambil ditemani oleh 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus. Dan dilanjutkan dengan pengkhianatan dari salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot yang menjual Yesus dengan ciuman. Dan dia datang bersama dengan para prajurit Roma yang ditugaskan untuk menangkap Yesus. Lalu dilanjutkan dengan Yesus yang dibawa di hadapan orang-orang Yahudi dan juga ahli-ahli Taurat yang memang menginginkan Yesus untuk mati, yang dimana mereka memberikan Yesus pertanyaan-pertanyaan, menyiksa dan juga memukulnya hingga babak belur. Dan juga di sini kita dapat melihat di mana Petrus akan melakukan sangkalanya yang sudah diduga oleh Yesus. Dan dilanjutkan dengan Yesus yang dibawa ke hadapan Pilatus untuk dihukum. Dan setelahnya Yesus melalui jalan salib dan akhirnya wafat di salib dan akhirnya bangkit lagi dari maut, karena kita tahu kasih Kristus itu lebih besar daripada maut. Dan apa hubungannya dengan film The Passion of the Christ ini? Hubungannya adalah film The Passion of the Christ ini itu adalah gambaran visual mengenai bagaimana sengsara dan wafat Yesus. Dan film ini juga sama, dibuka dengan Yesus yang berdoa dengan sungguh-sungguh di Taman Getsemani sambil ditemani oleh 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus. Nah, ketika Yesus berdoa, kita dapat melihat satu sosok yang diduga adalah iblis yang melihat Yesus ketika berdoa. Dan ketika Yesus menyebut nama Bapa, si iblis ini berkata, "Siapa bapamu?" sebanyak 2 kali dan mengirim satu ekor ular kecil berwarna hijau untuk mendekati Yesus. Tetapi ular itu mati karena diinjak Yesus. Dan dilanjutkan dengan muridnya Yudas Iskariot yang datang dengan segerombolan pasukan Roma untuk menangkap Yesus. Dan dia menjual Yesus dengan ciuman. Kenapa? Karena dia juga sudah dibayar oleh ahli-ahli Taurat ini untuk menangkap Yesus. Setelah Yesus ditangkap, orang-orang Roma ini akhirnya membawa Yesus ke hadapan beberapa ahli-ahli Taurat. Dan setelah Yesus dibawa ke hadapan ahli-ahli Taurat ini, Yesus diberi pertanyaan-pertanyaan. Apakah kau raja Yahudi? Apakah kau Mesias? Yesus tak menjawabnya karena dia tahu orang-orang ini tak akan percaya. Dan mereka pun menganiaya Yesus dan akhirnya memukulnya hingga babak belur. Dan di sana ketika mereka memukul Yesus sampai babak belur, ada satu murid Yesus yang melihatnya, yaitu Petrus. Ketika Petrus ingin mendekati Yesus, dia tak bisa karena dia ketahuan oleh beberapa orang Yahudi yang mengetahuinya kalau si Petrus ini adalah salah satu murid Yesus. Tetapi kita sudah tahu kalau Petrus akan menyangkalnya. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali hingga ayam berkokok. Dan Petrus terkejut karena apa yang dikatakan Yesus benar-benar dia lakukan. Dan setelah itu dilanjutkan lagi, Yesus dibawa oleh orang-orang itu ke hadapan gubernur Roma saat itu, yaitu Pilatus, untuk dihukum. Tetapi Pilatus bingung. Dia bingung karena tidak menemukan sedikit pun kesalahan dari Yesus, dan justru menyuruh orang-orang Yahudi itu dan juga ahli-ahli Taurat untuk membawanya ke hadapan raja Yahudi saat itu, yaitu Herodes. Dan ketika mereka membawa Yesus ke hadapan Herodes, Herodes juga bingung karena dia tidak menemukan kesalahan sedikit pun dari Yesus, dan justru mengira kalau Yesus adalah orang gila dan menyuruh orang-orang itu untuk melepaskan Yesus. Tetapi orang-orang ini tidak ingin melepaskan Yesus dan akhirnya membawa kembali Yesus ke hadapan si Pilatus. Pilatus memang masih bingung dan akhirnya menyuruh pada orang-orang itu, hukuman apa yang kalian inginkan pada orang ini. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang Yahudi berkata, salibkanlah dia. Pilatus bingung dan marah. Akhirnya dia mengatakan, aku akan memberinya hukuman ringan saja. Dan hukuman yang dilakukan adalah hukuman cambukan.
Yesus dicambuk habis-habisan hingga seluruh tubuhnya terluka parah, dan orang-orang itu memberinya mahkota duri sebagai penanda kalau dia adalah raja orang Yahudi. Setelahnya Yesus dibawa lagi ke hadapan Pilatus, dan Pilatus berkata, "Aku sudah menghukumnya." Tetapi orang-orang Yahudi itu dan juga ahli-ahli Taurat tidak puas dan ingin Yesus disalibkan. Pilatus tak bisa karena dia sudah menghukum Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi dan juga ahli-ahli Taurat ini justru memaksa Pilatus dengan mengancamnya dan berkata, "Jika kau tak menghukum orang ini, maka kau bukan lagi teman Kaisar." Pilatus bimbang dan akhirnya memutuskan satu cara. Dia mencuci tangannya dan berkata, "Kalian yang ingin orang ini disalibkan, bukan aku. Jadi aku tak akan bertanggung jawab atas darah orang ini." Maka para ahli Taurat itu pun memberi Yesus hukuman disalibkan, dan jalan salib pun dimulai. Tubuh Yesus yang sudah tak berdaya lagi, terluka, dipaksa mengangkat salib yang berat bersama dua orang lainnya juga. Mereka dibawa hingga mencapai Gunung Golgota, tempat Yesus akan disalibkan. Selama perjalanan itu sangatlah sulit. Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib, yang menandakan bahwa Yesus juga manusia. Dia lemah, dia tak berdaya. Tetapi Yesus bangkit lagi karena dia tahu dia kuat dan dia belum menyelesaikan misinya. Bagaimana jika itu kita? Pasti kita akan jatuh. Kita tak akan bisa bangkit lagi. Tetapi Yesus berbeda. Dia melanjutkan jalan salibnya. Dan ketika dia melanjutkan jalan salibnya, dia jatuh lagi untuk kedua kalinya dan tepat di hadapan ibundanya. Yesus sudah tak kuat lagi. Beban itu terlalu berat. Salib itu melambangkan dosa manusia yang dibawa Yesus. Seberapa berat itu? Sangat berat. Bagaimana jika itu kita? Kita tak bisa mengangkatnya karena itu terlalu berat. Tetapi Yesus mengangkatnya dan justru bangkit lagi dan melanjutkan perjalanannya. Dan ketika Yesus sudah kelelahan, para anggota atau algojo dari Roma ini memberi sukarelawan untuk membantu Yesus mengangkat salibnya. Dan orang yang dipilih adalah seorang petani, yaitu Simon dari Kirene, yang akan membantu Yesus mengangkat salibnya hingga sampai ke Gunung Golgota. Selama perjalanan, Yesus jatuh lagi untuk ketiga kalinya, tetapi Yesus bangkit lagi. Ini menandakan bahwa ketaatan Yesus kepada Tuhan, kepada Bapa itu sangatlah kuat, melebihi segalanya. Kasihnya sangatlah besar, tak ada yang bisa menandinginya. Akhirnya Tuhan pun disalibkan. Yesus disalibkan dengan sangat kejam oleh orang-orang itu. Bahkan dalam posisi seperti itu, mungkin jika itu kita akan mengeluh, kita akan menyalahkan Tuhan. Kenapa saya seperti ini? Kenapa harus saya? Tapi Tuhan tidak. Yesus justru mendoakan orang-orang itu dan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Setelah itu Yesus disalibkan. Bahkan ketika sudah disalibkan, Yesus tetap berdoa kepada mereka dan tetap mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan sebelum Yesus wafat, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yohanes, "Inilah ibumu." Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes dan Yohanes menyanggupinya. Dan setelahnya Yesus berkata kepada Bapa, kalau ini sudah selesai, dan akhirnya Yesus wafat di kayu salib. Pada film, ketika Yesus wafat di kayu salib, terjadi guncangan yang sangat kuat sampai-sampai membelah rumah ahli-ahli Taurat itu, yang membuat mereka ketakutan. Dan setelahnya Yesus pun diturunkan dari salib. Setelah Yesus diturunkan dari salib, dia pun dimakamkan. Dan setelah Yesus dimakamkan, maut tidak bisa menahannya. Yesus bangkit lagi dari kubur. Yesus bangkit lagi untuk menemui murid-muridnya dan untuk memberitahu kalau kalian harus melanjutkan kebenaran ini. Kasihnya harus tetap berlanjut. Bahkan maut pun tidak bisa mengalahkan kasih Yesus yang sangat besar. Itu saja hasil analisis yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika ada salah kata yang menyinggung teman-teman sekalian. Saya mohon maaf
Sekian dari saya, terima kasih.